Kalau ventilation dia nggak bisa denger, nggak ngerti dia. Turn off seat ventilation. Oh bisa. Gue dari kemarin tuh susah banget. Ada satu momen gue setengah mati mau ngidupin seat ventilationnya. Yo, what's up guys, and welcome back to Basindo Cars. Sama gue Malvin, dan yes, video kali ini kita lagi di dalam BYD Seal karena gue pengen share ke kalian 1000 km pertama. Udah lumayan banyak pengalamannya, udah berapa kali ngecas juga, dan ya ada beberapa poin yang gue pengen share di video kali ini, mana tahu bisa jadi referensi juga buat kalian yang mungkin pengen beli atau kalian yang udah punya BYD Seal. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, so ini dia untuk BYD Seal gua. Udah ada kurang lebih 10 poin yang gue pengen share di video kali ini. Ya, selama penggunaannya, gimana rasa pakainya, apa aja keluhannya, dan kira-kira nyesel atau enggak sih beli BYD Seal. Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu di bagian luarnya, bagian desainnya ini. Nah, dari segi tampang sendiri, jujur menurut gua nih setelah dilihat lagi itu ganteng sih. Emang ya gagah juga. Mungkin angle-nya lebih dari bawah gini ya, yang lebih sangar gitu ya. Jadi kayak lebih ke Porsche gitu looknya ya. Tajem tapi nggak lebay juga. Dan ini ya secara tampilan mungkin lebih paling ganteng ya di antara BYD yang lain gitu. Ukuran velgnya juga sesuai ya, 19 inci, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Dan ya overall looks harus gue bilang makin dilihat nih makin suka. Walaupun awal-awal waktu gua pertama kali lihat gue agak kurang suka gitu ya. Mungkin sama kayak Mazda 3 kemarin yang awal-awal dilihat agak aneh, tapi semakin dilihat semakin keren gitu. Soal penampilan paling di bagian belakang sih yang gua agak sedikit risih sama logo BYD Seal-nya. Mungkin nanti gue pengen coba itemin ya, blackoutin logonya, dan gue pengen copot tulisan yang ini. Mungkin gue pindah ke tengah sini. Jadi stay tune aja, videonya coming soon. Barangnya masih OTW ya dari Top BYD. Jadi kalau kalian pengen belanja di Top BYD juga seperti biasa, kode diskonnya BYD BIC. Oke? Oh ya, sekalian di belakang kita ngomongin lampu mundur. Lampu mundurnya BYD Seal ini memang cuma satu ya, sama kayak BYD yang lainnya. Dan salah satunya ini adalah lampu senja untuk kayak fog lamp belakang gitu bisa dibilang. Jadi jangan kaget kalau kalian punya lampu mundur cuma satu, karena mungkin emang di China itu emang rata-rata cuma satu doang. Poin kedua adalah di bagian pintu, dimana kan pintu BYD Seal ini tuh emang futuristis ya. Tapi kadang kalau kita tinggal nih, gue tinggal di garasi nggak dikunci kan, spionnya masih kebuka. Nah ini gue tuh pengen ngebuka pintunya itu, ketika kita pencet ini dia malah ngunci dulu, jadi kita mesti pencet sekali lagi baru dia ngebuka gitu ya. Atau hacksnya adalah kalau kalian tadi posisinya ketutup, kita bisa narik sendiri sebenarnya si pintu gagangnya ini ya, keluarin. Agak susah, jadi agak kurang praktikal sebenarnya kalau kalian posisinya nggak ngunci pintunya gitu. Jadi ya agak ribet. Sama satu lagi sekalian, di sini tuh ada welcome lightnya. Kalau kalian lihat di bagian bawah, nanti gue tunjukin sedikit aja shootnya ya pas malam ya. Cuma sayangnya dia nggak ada auto kayak walk away lock kayak gitu ya, proximity lock lah. Jadi misalnya kita datang dia otomatis kebuka, itu nggak bisa. Atau pas kita jalan itu otomatis kunci. Harusnya BYD bisa nambahin fitur ini pakai software aja ya, karena dia juga udah ada detection kalau kita lagi deketin ke arah mobilnya. Oke, poin ketiga ini juga nggak kalah penting, yaitu di bagian frunk atau si front trunknya ini ya. Jadi ingat, BYD Seal ada bagasi depannya yang kalau kalian taruh barang ini make sure hati-hati aja, karena ini lumayan panas ya kalau kalian taruh dalam jangka waktu yang lama. Jadi better ditaruh buat alat-alat yang nggak terlalu sensitif aja. Misalnya ini kayak gua taruh si cover panoramiknya di sini. So ya hati-hati aja buat ya kalian yang taruh barang di frunk. Cuma ya lumayan kepake mungkin kalau kalian bawa barang yang bau-bau gitu, mungkin kayak duren gitu ya. Itu tadi untuk bagian frunknya. Sama emang nutupnya juga agak susah, mesti ditekan 2 kali ya gitu. Poin keempat soal ground clearance dari BYD Seal yang emang kalau dicek di kertas speknya itu kecil ya, cuma 120 mm, ceper banget jadi katanya. Cuma kalau gua ukur, kan gua sempat ukur di video BYD Seal test drive kemarin, aslinya tuh sekitar 140 sampai 150 ya. 120 itu nyenggol ke bagian dia punya ada protektor bawah baterainya gitu loh. Jadi ya sebenarnya sih selama gua nyetir ini hampir aja gua itu nggak pernah gesrok. Baru kemarin sekali banget pas gua mau syuting video, dia gesrok. Kemarin gue di Bekasi ya, jalanannya agak kurang rata dan nyenggol di bagian kiri bawahnya. Jadi ya sebenarnya sih aman-aman aja. Mostly sih di jalanan perkotaan harusnya aman. Kalau jalanan yang jelek banget ya kemungkinan gesrok sama kayak mobil-mobil sedan lainnya lah. Oke, poin kelima sekarang kita bahasin interior dari BYD Seal. Nah ini beberapanya gue udah pasang aksesoris. Kalau kalian pengen cekin udah gue bahas di video di YouTube channel Basindo Cars juga. Dan ya beberapa poin paling yang gue pengen share adalah secara build quality overall ini bagus banget ya. Di luar
luar dugaan gue, semuanya solid ya, terutama pas kita bawa jalan nggak ada suara aneh-aneh, dan kualitas kabin ini peredamannya juga bagus banget. Harus gue bilang ini the best mungkin yang gue pernah rasain. Ya gue belum pernah punya mobil Eropa yang baru-baru banget ya, jadi ini standar gue yang bisa dibilang ini yang tertinggi sekarang ya, karena kedap banget, suara dari luar itu jarang masuk, terutama ini mobil EV yang nggak ada suaranya ya. Jadi kalau ada suara tuh pasti kita notice banget, dan ini ya bener-bener bagus itu peredamannya. Paling beberapa tambahan yang gue belum mention adalah ini matte silikonnya ini dari top BYD juga. Ini tuh gua kemarin pasang karena mat yang bawaannya ini tuh agak berisik ya. Nah, kalau goyang-goyang barang, kalau ditaruh ini nih dia jadi lebih anti slip ya, nggak goyang-goyang, dan masih bisa ngecas wireless juga. So ya, yeah, it's okay, aman. Ini gua matiin sih sebenarnya si wirelessnya, cuma kalau kita hidupin, ya kita coba taruh nih. Yap, masih ngecas. Oke. So ya, yeah, that's good. Kemudian yang kedua, ini nih, si kaca spionnya. Jadi kaca spionnya ini sebelumnya ada frame ya, yang mana kan bikin looksnya jadi agak B aja gitu ya. Nah ternyata framenya tuh bisa dicopot, dan dia ngasih looks yang lebih, ya ini guys, lebih premium gitu kan, lebih frameless lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya, dicopot aja lebih bagus. Mungkin komplain utama gue di interior adalah penggunaan panel glossy, yang mana ini kalian bisa lihat ya, fingerprint semua. Dan kalau kita cek sendiri di BYD Seal terbaru, memang mereka itu ganti nih semua finishing glossy-nya pakai matte, jadi dia nggak gampang nempel fingerprint kayak gini. Ya minor sih, nggak terlalu deal breaker banget, cuma ya mesti gua share aja. Sama halnya juga dengan panel Windows ini, semuanya yang mana glossy, jadi agak gampang nempel fingerprint. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya di bagian multimedia, di bagian layar ya. Jadi ada dua buah layar yang ada di BYD Seal ini, satu speedometernya dan satu head unit. Layar utamanya 15,6 inci. Di satu sisi emang oke, gede, cuma menurut gua kepakainya kalau kalian kayak mungkin nonton konten gitu ya, kayak di Netflix atau di YouTube, ini enak kalau gede. Tapi buat penggunaan sehari-hari ya, kalau kalian buka Google Maps gitu-gitu, yang mana sebenarnya nggak butuh yang gede-gede banget, ini tuh jadinya too much gitu ya, agak overwhelming kali ya. Oh ya, satu yang gue nggak suka adalah dari aplikasi radionya ini ya, yang mana kalau di Jakarta tuh kita masih lumayan sering dengerin radio ya. Nah ini dari beberapa radio, dia kan langsung kayak auto search, kita mesti hapus manual, dan kita tuh nggak bisa kalau kita cuma pengen mainin yang favorit aja. Ya jadi aplikasi radionya ini bener-bener kayak ya versi yang jadul gitu lah, versi yang nggak optimal user experience-nya, dan gue kurang suka sih. Makanya kayak setiap kali gue hidupin radio, kayak dia nge-scroll balik ke FM yang awal-awal gitu loh. Jadi kita harus pencet next sampai ke radio yang favorit gue, misalnya kayak 95,1. gue ya agak jadul sih gue ya. Dan ya pastinya juga nih speedometer juga semoga semakin diimprove untuk estetiknya, karena emang ini menurut gua software doang ya, desain doang, harusnya bisa diimprove seiring berjalannya waktu gitu ya. Semakin banyak feedback dari pengguna, harusnya BYD bisa semakin improve. Nah ini masih soal software kali ya. Kita ngomongin AC-nya, aircon-nya. Jadi AC-nya kan serba semuanya di layar juga, dan yang paling bikin ribet sebenarnya nih, kisi-kisinya semuanya itu juga otomatis ya. Jadi kita nggak bisa atur secara manual, bisa sih, tapi kita mesti ganti ini ya. Nah gue sendiri sekarang pakainya rata-rata di swing ya, dan gue itu bisa kalau kalian mau ganti ya di free, terus baru kalian ganti kiri kanan atas bawah gitu. Agak sedikit nge-lag, cuma enggak sih, harusnya so far sih pas dipakai aman-aman aja. Memang cuma ya itu tadi sih, secara dingin, ini AC dingin, harus gue bilang gue suka ya. Awal-awal aja, mungkin pas kalian awal hidupin mobil, dia baru kayak beberapa menit baru mulai dinginnya keluar. Itu aja sih keluhan gue. Sama satu lagi untuk ventilation juga, ini juga selalu jadi keluhan ya, kalau kalian tuh susah aktifinnya. Triks dari gue adalah kalau kalian mau aktifin gitu, kita bisa pakai voice command. Jadi kalau gue klik di remote di setir nih ya, gue klik turn on ventilation seat. Nah dia langsung hidup kan. Jadi atau kalian bisa pakai turn on seat ventilation. Ventilationnya tuh kayak harus ngomongnya pakai aksen kayak British kayak gitu loh. Kalau ventilation dia nggak bisa denger, nggak ngerti dia. Turn off seat ventilation. Oh bisa. Gue dari kemarin tuh susah banget, ada satu momen gue setengah mati mau ngidupin seat ventilationnya gitu. Jadi ya semoga diimprove juga, tapi kalau kalian pengen pakai cepet ya tinggal pakai voice command aja di bagian AC-nya.
Ya, satu yang gue juga mau share, ini soal kaca filmnya ya. Setelah kemarin kita bikin research kan soal pakai dan tanpa kaca film. Ya, sekarang gue pakai kaca film karena memang menurut gue sih ini kaca filmnya bikin kabin jadi nggak bocor sinar mataharinya. Kalau sebelumnya tuh sinar matahari masih lumayan masuk. Kalau ini kayaknya bener-bener gelap ya, dan sekarang juga warnanya jadi agak hijau. Jadi dia lumayan mantulin cahaya instead of menyerap. Dan waktu itu tuh gue sempat pakai karena anak gue yang waktu itu duduk di belakang nih sampai kayak tidur gitu. Dia sampai keringetan tidurnya karena nggak tahu kena mataharinya sih kayaknya menurut gua. Jadi akhirnya gua decide untuk ya pasang aja si kaca film ini, dan so far sih so good menurut gua, worth the investment ya kalau kalian pengen, walaupun memang dia udah pakai silver coated. Sebelumnya gua pakai silver coated pun sebenarnya masih oke aja. Memang butuh berapa menit untuk ngedinginin kabinnya, cuma overall experience sih nggak gitu parah gitu. Cuma tetap aja menurut gua penting untuk mencegah, kalau kemarin tuh di komen ada yang komen soal TSER, jadi mencegah UV-nya masuk, dan ya kaca film ini menurut gua ya efektif sih menghalangi sinar matahari masuk tadi. Nah, ngomongin soal driving experience-nya, sebenarnya sekitar ya 80% mungkin masih kurang lebih sama dengan yang gua share di video test drive-nya. Nyetirnya enak, throttle response-nya instan, terus tenaganya berisi banget, walaupun ini yang versi premium doang ya, bukan yang versi performance gitu. Paling kalau gua bisa komplain mungkin dari segi feel setirnya, ini feel setirnya artificial banget. Memang mobil ini tuh kayaknya didesain bukan sporty ya, tapi lebih ke comfort, karena memang bantingan suspensinya ini empuk banget, enggak yang terlalu ngayun. Katanya kalau kayak BYD Atto itu kayak jelly ya, jadi kejel-kejel banget. Kalau ini tuh dia peredaman keduanya istilahnya tuh lebih oke, jadi nggak yang kayak bouncy banget, tapi empuk masih, walaupun peleknya gede tadi ya. Jadi overall driving experience-nya asik, gua suka, nyaman, cuma memang setirnya aja yang kurang direct ya. Dan satu lagi yang gua baru notice enak setelah gua pakai selama 1000 km ini adalah si auto brake hold-nya ini, karena auto brake hold-nya tuh kayaknya beda ya dengan yang ada di mobil-mobil ICE atau mobil bensin diesel konvensional, yang mana dia itu di rem kayaknya ya, ngejepit di remnya, jadi ketika kalian auto brake hold dia ngerem, sedangkan ini kayaknya dia sistemnya itu kerjanya di motor listriknya. Jadi dia tuh lebih smooth berasanya dan nggak terlalu ngunci kayak di mobil konvensional gitu. Dan gue sendiri suka pakai ini misalnya di traffic jam gitu-gitu, masih oke juga, masih lembut juga. Dan akhirnya gue sendiri pertama kali gue hidupin auto brake hold-nya terus menerus ya. Sebelumnya di mobil bensin tuh gue nggak suka hidupin si auto brake hold-nya. Nah, satu lagi soal nyetirnya yang gue suka adalah penggunaan si ADAS-nya. Cuma ada catatan nih ya, kalau kalian pakai ADAS ya, Advanced Driving Assistance System, atau kalau di sini namanya ICC, Intelligent Cruise Control, yaitu kalian mesti hati-hati aja, terutama yang di dalam kota. Gue itu cocoknya, menurut gue ini terbaik ketika kalian mengalami kemacetan di tol. Ya, yang mana isinya mobil-mobil doang ya. Nanti gue ceritain kenapa. Karena ketika di tol mobil itu dia jaraknya cukup dekat ketika di low speed, tapi kalau di high speed dia sebenarnya cukup jauh, masih jarak mobil antar mobilnya ya. Jadi kalau dipakai di kemacetan yang parah, ini sebenarnya enak, kalian bener-bener bisa lepas kaki aja dari gas dan rem, dan ini bisa diandelin lah ADAS-nya. Cuma kalau di dalam perkotaan, gue sempat berapa kali nih ngalamin, mungkin 2-3 kali ya, kalau gue lagi di kemacetan dan tiba-tiba ada motor nyalip kita ya di antara mobil yang ada di depan kita, mobil ini tuh kayak kehilangan reference gitu ya. Jadi kayak referensi depannya dipikir mobilnya udah jalan gitu karena motornya nyalip. Itu yang bahaya karena mobilnya tiba-tiba ngegas gitu ya. Jadi mesti lebih hati-hati aja kalau kalian nyetir ini di dalam kota gitu menggunakan ADAS-nya. Gue sendiri akhirnya better gue nyetir manual aja kalau di dalam kota, dan kalau gue di tol yang mana macet total baru gue andelin si ADAS-nya. Dan poin ke-10 terakhir ya adalah soal charging. Yes, sementara ini sebulan lebih gue punya BYD Seal ini, charging gue di rumah masih belum selesai dipasang, terutama yang bukan chargernya sih, meteran dari PLN-nya yang masih menunggu ya. Jadi posisinya chargernya udah keinstall sama dari pihak charger dari ini, gue dapat brandnya yang lumayan bagus juga ya, brand Jerman. So that's good ya, syukurlah. Cuma meterannya belum dipasang-pasang, jadi mesti nunggu, dan katanya lagi setelah dipasang pun akan ada menunggu periode integrasi. Jadi ya nanti gue akan update lagi aja kalau udah. Cuma menurut gue cukup beruntungnya karena ada DC charger, DC fast charger dekat rumah ya. Walaupun masih naik tol juga, karena gue tinggal di daerah Tangerang, Jakarta Barat perbatasan kayak gitu, ada DC fast charger 60 kW yang berapa kali gue akhirnya pakai untuk ngecas mobil ini. Yang 1 jam itu lumayan, 60 kW itu mungkin sekitar 80% baterainya. Cuma memang ada loss juga dari chargernya yang gue ngeliat kayaknya beberapa pengguna BYD juga sempat komplain
komplain. Nanti mungkin kita akan bikin video detail soal chargingnya itu. Gue sendiri masih ngumpulin datanya karena gue baru ngecas mobil ini ya kurang lebih 3 kali ya selama 1000 km ini. So ya, stay tune juga. Kalau kalian ada yang mau di-share juga boleh banget di komen aja langsung di bawah. Oh ya, satu tambahan sebelum gua tutup adalah di bagian range. Intinya sebenarnya patokan yang ada di speedometer ini nggak bisa jadi acuan karena jauh banget sebenarnya ya dari klaim aslinya yang mana katanya yang versi premium ini bisa 600 km. Kenyataannya untuk 80% baterai itu kurang lebih bisa sekitar 360 km. Jadi per 1% itu sekitar 4,5 km, yang artinya 100% baterai itu bisa 450 km. Rata-rata sih gue lebih santai bawanya, jadi itu bisa dibilang kayaknya normal use-nya sih. Kalau kalian cek di internet pun juga BYD Seal Premium ini mentoknya mungkin di 500 km. Itu kalau kalian bener-bener bawanya di kondisi yang ideal banget kali ya. Cuma kalau buat sehari-hari gue rasa buat gue sendiri gue ekspektasinya udah turun lah. Nggak bakal expect sampai 600 km. Ekspektasi gue paling di mentoknya 450 km. Oke, paling itu aja ya sharing-sharing kita buat BYD Seal selama kurang lebih 1000 km pertama. Ya, semoga sharing ini bermanfaat, dan kalau kalian juga ada yang pengen di-share boleh banget di komen di bawah buat teman-teman yang pengguna BYD Seal lainnya juga bisa tahu. Dan kalau kalian suka video ini kasih jempol, jangan lupa juga subscribe ke Best in the Cars. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye bye.